Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran sosiologi virtual dengan Ibu Neng. Ibu harap kalian hari ini sehat-sehat selalu dan jangan lupa absen terlebih dahulu sebelum kalian mengikuti pembelajaran sosiologi. Oke, hari ini adalah minggu pertemuan ke-6 bertemu dengan Ibu ya. Jadi kita sudah 6 minggu nih bertemu melalui video-video pembelajaran sosiologi. Oke. Dan minggu depan kita akan akan melakukan ulangan harian. Jadi kalian langsung buka di Google Classroom, ulangannya langsung di situ. Terus nanti remet dan pengayaannya juga di hari yang sama, jadi jangan sampai tidak mengerjakan. Oke? Terus di pagi hari yang cerah ini mudah-mudahan kalian semua hadir dan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bu akan menjelaskan materi terakhir di pembelajaran perubahan sosial part 6 tentang perubahan sosial, itu tentang dampak perubahan sosial. Jadi apa aja sih dampak perubahan sosial? Yuk mari kita bahas di sini. Dampak-dampak perubahan sosial apa saja yang ditimbulkan ya. Oke, ada di sini dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, dampak ya itu ada dua, ada yang dampak positif, ada yang dampak negatif. Jadi kalian pahami deh, selalu ya setiap ada perubahan sosial itu pasti ada pro dan kontra. Maka di dalam hidup itu ketika ada keputusan, maka kebijakan atau keputusan itu selalu ada pro dan kontra. Tapi di sini ada dampak positif dan negatifnya pastinya ya dari perubahan tersebut. Contohnya kita sekarang membahas tentang PDR ini ya, belajar dari rumah. Mungkin kalian kalau kalian memandangnya dari segi pandang dampak positif gitu ya. Kalau dampak positif pastinya kalian akan menganggap bahwa asik dong belajar dari rumah, bisa kapan aja mengerjakannya, bisa lebih santai, tidak usah bangun pagi misalnya bagi kalian gitu ya, dan mungkin kalian bisa lebih fokus belajar di rumah, tidak terganggu teman-teman yang jahil mungkin ya. Tapi ada pula mungkin beberapa siswa yang menganggap bahwa ada dampak negatifnya nih, kita jadi belajar dari rumah, kita nggak ketemu ibu guru, kita nggak ketemu teman-teman sehari-hari, kita tidak berinteraksi dengan mereka, seperti itu. Nah di sini kita cek apa aja sih dampak positif dari perubahan sosial ya sayang. Oke, dampak positif dari perubahan sosial yang pertama itu adalah efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Efisiensi itu adalah berarti lebih ke simpel waktu gitu ya, kemudahan yang diberikan dengan adanya perubahan sosial. Pasti semakin ada perubahan sosial yang berganti itu semakin memudahkan. Contoh, kalau belum ada, misalkan belum ada media sosial WhatsApp misalnya, kalian untuk menanyakan kabar by phone atau dulu itu melalui surat. Jadi lebih efisien ya. Atau kalian, dulu ibu kalian misalkan masak nasi itu harus dicuci dulu, terus dimasukin, diangkat lagi, diaduk lagi, dimasukin lagi gitu kan, dikukus kembali. Sekarang kalian tinggal cuci, terus kalian taruh di magicom, kalian jepret, selesai. Ya sih? Karena ada perubahan sosial tersebut. Ya sayang ya? Lalu modernisasi, tentu saja dari adanya perubahan sosial ini adanya modernisasi. Apa sih Bu sebenarnya modernisasi itu? Nanti kita bahas setelah materi ini, memang ada ya tentang modernisasi di pembelajaran sosiologi. Tapi Bu akan jelaskan singkat apa sih modernisasi. Kalau modernisasi itu lebih kepada barang-barang atau alat yang lebih canggih daripada sebelumnya. Contoh misalnya dengan modernisasi, dulu HP kita segede gaban, tebal gitu, sekarang makin slim gitu ya. Dulu kalau kita HP itu belum ada aplikasi video call, baru ada SMS misalnya dan telepon. Nah, karena adanya perubahan sosial, maka modernisasinya pun akan berubah dan kalian mengalami itu, ya kan? Lalu yang ketiga adalah kesejahteraan masyarakat meningkat. Insya Allah ya, dengan adanya perubahan sosial itu mengarah ke arah yang lebih baik, walaupun tidak semua mengarah ke arah yang lebih baik, tapi setidaknya kesejahteraan masyarakat itu ada beberapa yang meningkat karena adanya perubahan sosial. Misalnya, kalau dulu kan nggak ada nih ojek online,
Kalau dulu kan cuma ojek pangkalan, sekarang ada ojek online, berarti kan itu mengalami perubahan sosial dong. Terus kalau dulu misalkan ojek pangkalan, kita harus lari ke pangkalan buat naik ojek. Kalau sekarang kalian tinggal pakai Grab atau pakai Gojek, kalian tinggal aplikasi dibuka, terus kalian langsung dijemput ke tempat kalian berada. Selanjutnya ada integrasi. Integrasi itu berarti lebih bersatu gitu ya. Dengan adanya perubahan sosial ini mungkin akan jadi integrasi di dalam masyarakat, penyatuan dalam masyarakat gitu ya. Lalu ada reorganisasi adalah merecovery atau memodifikasi kembali lagi perubahan sosial tersebut. Contoh misalnya apa ya, misalnya HP lah yang jelas itu ya. Dulu HP tidak bisa kamera, misalnya cuma kamera belakang, sekarang udah kamera depan, kamera belakang, berarti kan dimodif ya, direorganisasi gitu ya, dikembangkan kembali gitu ya, adanya perubahannya. Terus ada transformasi politik. Nah ini juga termasuk ke dalam perubahan sosial. Kalau dulu kita pemilu itu kita ngitungnya sampai berhari-hari gitu ya. Kalau sekarang ada aplikasi quick count atau ada lebih mudah lagi kita bisa secara online atau ya itu terjadi, atau kebijakan-kebijakan lebih tersalurkan kepada perubahan-perubahan di dalam politik kita gitu. Seperti itu saya dampak positif perubahan sosial. Walaupun masih ada lagi ya, nanti kita sampaikan. Oke, kalian bisa lebih mempelajari lagi, membaca buku lagi tentang sosiologi di materi ini. Tidak ada yang salah, walaupun yang dijelaskan Bu Neng, kok tidak ada yang ini Bu Neng, itu sebenarnya sudah Ibu rangkum. Jadi kalian boleh juga mempelajari itu untuk tambahan referensi kalian dalam memahami materi perubahan sosial. Gak ada masalah ya. Oke, selanjutnya adalah dampak negatif. Apa aja sih dampak negatif yang ditimbulkan? Yuk kita lihat ya. Nah, dampak negatif dari perubahan sosial ini kita bisa lihat. Ada namanya culture lag, ada namanya culture shock, ada namanya pudarnya solidaritas sosial, ada namanya disorganisasi, ada namanya anomi, ada peningkatan tindak kriminal, marginalisasi lingkungan. Nah, di sini kita Ibu jelaskan dari yang poin pertama, yaitu tentang culture lag. Culture lag ini adalah jadi adanya kesenjangan budaya ya. Kesenjangan budaya itu maksudnya seperti ini. Perubahan sosial itu kan kadang-kadang tidak merata. Yang bisa update terus perubahan ya ada yang juga yang enggak, misalkan gini. Ketika handphone terbaru misalkan, awalnya Reno 3, misalkan Oppo Reno 3, tahu-tahu sekarang udah muncul lagi Oppo Reno 4 gitu. Nah, baru juga kalian mengupdate apa itu Reno 3. Terus kalian ada lagi yang aplikasi yang baru-baru lagi. Nah, jadi terjadi kesenjangan. Jadi nggak semua masyarakat, juga lapisan masyarakat bisa langsung menikmati perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tersebut. Itu ya sayang. Atau bisa contohlah di daerah lingkungan kalian nggak semuanya kan mengerti tentang cara penggunaan HP yang canggih misalnya, nggak semua juga gitu ya di masyarakat itu. Selanjutnya yang kedua adalah culture shock. Culture shock itu adalah kekagetan atau terkejut gitu. Wah, kok bisa ya kita telepon orang ada mukanya gitu kan, itu kalau bagi orang yang belum paham tentang teknologi itu sebuah yang sangat mengkagetkan dirinya gitu. Wah, culture shock gitu, kaget. Wow, kok bisa ya kita melihat orang dari jarak jauh, nggak cuma suara tapi dengan gambar gitu ya. Bahkan yang terbaru itu nanti kita bisa menelpon ada hologram kita gitu ya. Wah, lebih keren banget tuh kalau misalkan memang perubahan sosial mengarah teknologi lebih ke sana. Terus adanya pudarnya solidaritas sosial. Nah, ini juga ya. Ini juga salah satu dampak negatif dari perubahan sosial. Terkadang perubahan sosial itu nggak selalu positif. Misalkan gini, tadinya ketika tidak ada media sosial yang sekarang lagi gencar gitu, masyarakat masih saling berinteraksi kiri kanan, antar tetangga aja kita masih saling sapa gitu ya. Tapi karena adanya misalnya teknologi aplikasi media sosial, bahkan orang pinjem sesuatu pun walaupun cuma deket rumahnya gitu ya, itu melalui WhatsApp. Misalkan nih, misalkan Mutia nih mau butuh tetanggaan sama Ainun misalnya, mau pinjem kerudung, ada kan bisa aja ke rumahnya datang, tapi dia langsung ya, Nun boleh pinjem kerudung nggak? Nah, berarti kan terjadi pudarnya solidaritas kita antar sosial itu mulai pudar ketika adanya perubahan sosial.
Terus ada disorganisasi. Disorganisasi itu adalah perpecahan. Jadi terjadi perpecahan juga bisa jadi ya karena adanya perubahan sosial. Misalkan gini, bagi orang kaya misalkan perubahan sosial itu mudah gitu. Bagi orang miskin kita harus berjibaku untuk mendapatkan perubahan sosial tersebut. Akhirnya adanya kecemburuan sosial dan memicu adanya perpecahan gitu ya di antara masyarakat. Selanjutnya ada anomi. Anomi ini adalah kelunturan norma. Biasanya kita ketika tidak ada perubahan sosial gitu. Sekarang dulu tuh masyarakat remaja-remaja atau anak-anak atau yang lebih muda itu lebih ketika bertemu dengan yang lebih tua itu lebih sopan misalnya. Kalau sekarang karena adanya media sosial aja apa karena media sosial aja gitu. Kadang-kadang kita nggak pakai assalamualaikum, nggak salam, nggak apa gitu ya, mau apa kabar gitu. Jadi lunturnya anomi ya. Jadi norma-norma itu mulai luntur karena adanya perubahan sosial seperti itu ya. Contoh dari fashion. Oh dulu karena kita ada ketimuran gitu ya, masyarakat kita itu banyak yang masih menggunakan baju yang ada ketimuran. Tapi sekarang juga nggak menutup kemungkinan banyak sekali remaja-remaja yang menggunakan tren-tren fashion yang dari luar gitu yang diserap. Nah itu juga menjalankan norma-norma yang ada di masyarakat gitu ya. Contoh lagi, ada lagi satu poin lagi adalah peningkatan tindak kriminal. Nah ini juga ya akibat perubahan sosial kita bisa sangat paham sekali gitu ya. Banyak terjadi peningkatan tindak kriminal. Kenapa? Karena semakin orang canggih nih, misalnya ya semakin orang ingin memiliki tapi dia tidak punya uang atau apa, akhirnya jalan mereka adalah mencuri gitu. Atau sekarang bahkan ya maksudnya gini, sekarang kejahatan nggak perlu langsung menemui orangnya, bisa aja bobol ATM, bobol PIN misalkan ya, atau atau melalui by polis ada ya, mama di mana, ini anaknya lagi seperti ini gitu ya. Nah ini juga jadi salah satu faktor peningkatan tindak kriminal ya. Tindak kriminal juga semakin canggih gitu ya. Nah lalu marginalisasi, nah ini adanya perubahan sosial juga semakin gini ya, yang miskin semakin termarginalkan gitu ya. Termarginalisasi itu termiskin gitu ya. Jadi sudah miskin tambah miskin ketika ada perubahan-perubahan yang lebih wow lagi, misalkan di bidang teknologi yang tadi. Gak semua masyarakat, lapisan masyarakat misalkan bisa gitu ya membeli alat-alat yang canggih gitu ya. Tapi bagi yang punya ya mungkin bisa, tapi yang tidak juga ini sebuah jadi kayak termarginalisasikan gitu masyarakat itu bahwa saya nggak bisa beli, berarti semakin banyaklah masyarakat yang tergolong misalkan ke kaum marginal, kaum miskin. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah lingkungan. Apa ini ya? Oke, lingkungan. Lingkungan yang akan berubah ya. Lingkungan sekitar kita pun akan berubah ketika adanya perubahan sosial. Yang tadi, misalkan nih di satu desa RT RW biasanya kalau ada yang meninggal kita hadir gitu ya, atau kayak misalkan ada acara apa kita hadir. Oh sekarang kan cuma ucapin maaf ya saya lagi kerja, ucapin. Jadi lingkungan kita pun mendukung perubahan itu gitu. Jadi lingkungan juga masyarakat, lingkungan masyarakat sekitar kita pun gitu ya. Karena ada perubahan sosial itu berubah gitu, yang tadinya sering kerja bakti sekarang udah mulai tidak. Ini sama juga sih dengan pudarnya sosial, tapi ini lebih pada lingkungannya, tempat tinggalnya yang berubah. Seperti itu ya sayang ya, ini sebagian dari dampak-dampak perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Itu ada dampak positif dan dampak negatif. Ibu harap kalian bisa memahami ini. Nah, sekian nih materi perubahan sosial di bab 1 ini kita sudah kaji dari mulai part 1 sampai part 6 sekarang. Mudah-mudahan kalian belajar lebih tekun lagi dari mulai part 1, diulang kembali dari sampai part 6. Kalian pelajari lagi karena Selasa depan kita akan melakukan ulangan harian, pengayaan, dan remedial ya. Jadi siap-siapkan pembelajarannya, materinya, catatannya juga disiapkan. Sewaktu-waktu Ibu akan panggil kalian untuk ke sekolah untuk memberikan nilai kalian secara catatan. Oke, catatan seperti biasa kayak di kelas 11 boleh lanjut di buku sebelumnya, boleh juga buku baru. Ibu tunggu catatannya ya. Jadi mencatat ini yang terakhir dicatat. Oke. Akhirnya Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga